Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 10, Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang beranggotakan kelompok Fauzi Sastra Effendi, Tariyah Bastriyah, dan Muhammad Aulia Rahman. A. Janji Perdana Menteri Kaiso. Pada awal Perang Dunia Kedua, Jepang selalu mendapat kemenangan melawan sekutu. Tetapi pada tahun 1942, Jepang mulai mendapatkan kekalahan dari sekutu. Dan Jepang yang mulai berjaya menguasai Asia Selatan dan Asia Tenggara mulai terdesak oleh pasukan sekutu. B. Pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang memberikan janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia, para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia segera menuntut janji tersebut untuk diwujudkan. Akibat desakan dari para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia dan kedudukan Jepang yang semakin terdesak, maka Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pemimpin Jepang yang di Jawa, pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan Rajiman Dioningrat ditunjuk sebagai Ketua BPUPKI yang beranggotakan 64 orang anggota. Baik, selanjutnya itu pembentukan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang, 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari golongan Tionghoa. Susunan awal anggota PPKI yaitu Yohanes Karno sebagai ketua, Muhammad Atta sebagai wakil, Dr. Supomo sebagai anggota, Rajiman Widyaningrat sebagai anggota, Suroso sebagai anggota, Sutarjo sebagai anggota, Ki Haji Abdul Wasid Hasim itu sebagai anggota, Ki Bagus Hadi Kusumo sebagai anggota, Iskandar Dinata sebagai anggota, Abdul Qadir sebagai anggota, Pangeran Hamid Jojo sebagai anggota, Pangeran Purbojo sebagai anggota, kemudian Dr. Muhammad Amir sebagai anggota, Mr. Abdul Maghfar sebagai anggota, Teguh Muhammad Hasan sebagai anggota, Dr. Ratu Langi sebagai anggota, Andi Pangerang sebagai anggota, Hamidan sebagai anggota, Gusti Ketut Puja sebagai anggota, kemudian Mr. Kemudian selanjutnya yaitu persiapan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Akibat menyerah Jepang kepada sekutu di Indonesia, terjadi vacuum of power. Artinya tidak ada pemerintahan yang berkuasa. Kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Para pemuda menolak pendapat Bung Karno. Para pemuda berpendapat bahwa menyatakan kemerdekaan melalui PPKI tentu akan dicap oleh sekutu bahwa kemerdekaan Indonesia hanyalah pemberian Jepang. Para pemuda tidak menginginkan kemerdekaan Indonesia dianggap sebagai hadiah dari Jepang. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua itu peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda pejuang termasuk Khairul Saleh Sukami dan Wikana yang konon kabarnya terbakar. Gelora heroismenya setelah berdiskusi dengan Ibrahim
gelar Datuk Tan Malaka yang bergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945 bersama Sulanco Singgi, salah seorang anggota peta dan pemuda lain, mereka membawa Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur. Menyusun kronologi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945 sekitar pukul 23.00, rombongan Soekarno-Hatta dan para pemuda tiba di Jakarta untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi. Mengingat bahwa Hotel Des Indes, sekarang kompleks pertokoan di Harmoni, tidak dapat digunakan untuk pertemuan setelah pukul 10 malam. Detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruangan makan di Laksamana Tadasi Maeda Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Drs. Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir BM Diah Sayuti Melik, Sukarni, dan Soerdiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Drs. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih.